Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Yurawan akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak. Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, latar belakang. Kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh industri manufaktur di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Salah satunya adalah PT Coca-Cola Indonesia, yang termasuk dalam kelompok Coca-Cola Company. Menurut Edwel Sianipar, selaku perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa tahun 2014, PT Coca-Cola Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia sebesar 49,24 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Gambaran penelitian ini dengan sebelumnya yaitu waktu penelitian, yaitu periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, untuk memperoleh gambaran tentang pokok masalah yang ada di objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan bagi perusahaan terhadap pokok masalah yang telah disesuaikan dengan teori yang ada. Tinjauan teori. Di sini, grand teori saya menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama, teori legitimasi, teori keagenan, dan teori akuntansi positif. Selanjutnya, di sini ada pengertian agresivitas pajak. Agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang dirancang untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan melalui tindakan perencanaan baik dengan menggunakan cara yang tergolong legal, yaitu penghindaran pajak, maupun cara yang tergolong ilegal, yaitu penggelapan pajak. Selanjutnya, ada pengungkapan corporate social responsibility. Didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap kinerja pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat, serta masyarakat secara luas guna meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan. Selanjutnya, leverage didefinisikan sebagai sebuah rasio yang menunjukkan besarnya utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Selanjutnya, kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di sini saya sudah menjelaskan penelitian terdahulu dari nama peneliti, tahun, judul, dan hasil. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Pengungkapan corporate social responsibility sebagai X1, leverage sebagai X2, dan kepemilikan manajerial sebagai X3, dan agresivitas pajak sebagai Y. Dan apakah X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Untuk hipotesis yang pertama, sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya melakukan berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua bentuk kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya, membayar pajak tanpa melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan corporate social responsibility, maka semakin rendah tindakan agresivitasnya. Maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu H1 sama dengan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.
Untuk hipotesis yang kedua, sesuai dengan teori akuntansi positif bahwa memberikan kebebasan kepada manajemen untuk memilih alternatif dari beberapa prosedur akuntansi yang ada dengan tujuan meminimalisir biaya kontrak dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi akan mendapatkan potongan atas bunga pinjaman tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Semakin tinggi leverage, maka semakin tinggi pula agresivitas pajaknya. Maka, untuk hipotesis yang kedua dapat dirumuskan yaitu H2 sama dengan leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Untuk hipotesis yang ketiga, sesuai dengan teori keagenan, hubungan antara pemegang saham dan manajer sering terjadi masalah keagenan. Hal-hal yang dapat mengurangi masalah keagenan adalah dengan adanya kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung mempertimbangkan kelangsungan usaha sehingga tidak akan mengambil risiko atas masalah perpajakan. Artinya, kepemilikan manajerial mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Maka hipotesis yang ketiga dapat dirumuskan yaitu H3 sama dengan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, jenis data yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi, populasi yaitu semua perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, selama periode penelitian 2015 sampai 2019, perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dan laporan tahunan atau annual report. Yang kedua, selama periode penelitian yaitu tahun 2015 sampai 2019, perusahaan tidak mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, selama periode penelitian tahun 2015 sampai 2019, perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel yang teliti yaitu agresivitas pajak, pengungkapan corporate social responsibility, leverage, dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya, di sini ada deskripsi penelitian dan cara pengukuran. Variabel independen yang pertama yaitu pengungkapan corporate social responsibility. Pengungkapan corporate social responsibility dalam penelitian ini diukur dengan mencocokkan item pada daftar checklist yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan secara umum di dunia yaitu Global Reporting Initiative. Apabila item CSR diungkapkan, maka diberikan nilai 1 pada daftar checklist. Sedangkan apabila itemnya tidak diungkapkan, maka diberikan nilai 0 pada daftar checklist. Rumusnya yaitu CSRI sama dengan jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan dibagi 91 item yang disarankan. Yang kedua itu ada leverage. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio debt to total asset ratio. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial. Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur dengan rumus KM sama dengan total saham manajer dibagi total saham beredar. Variabel dependennya di sini ada agresivitas pajak. Dalam penelitian ini diproyeksikan menggunakan cash effective tax rate. Rumusnya itu CETR sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Metode analisis data yang pertama itu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji parsial atau uji T, dan analisis regresi berganda. Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.